Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gear, Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Kang Ujub. Tentunya kita masih dalam seputaran pembahasan kita asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatis hanya di channel ini ya. Teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga saya doakan kalian yang hari ini masih banyak sensasi segera membaik dan insya Allah kalian bisa beraktivitas kembali dengan aman dan lancar. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang tanda-tanda kalau kalian itu sudah mulai baikan ya, sudah mulai mau ada kesembuhan ya, dan apa sih tanda-tandanya. Teman-teman, saya mohon maaf ya, kemarin-kemarin saya jarang upload dan hari ini baru bisa upload lagi karena terus terang saja kondisi tubuh saya lagi drop ya. Saya memang sudah di video sebelumnya saya katakan memang kena influenza ya, ditambah lagi dengan perubahan cuaca dan dahak teman-teman, dan kondisi tubuhnya belum full membaik ya, belum full pulih ya, karena memang kemarin juga itu karena keseringan makan olahan tepung ya, keseringan makan olahan tepung, akhirnya saya banyak dahaknya. Dan perubahan cuaca yang saat ini memang benar-benar panas teman-teman ya, membuat tenggorokan saya itu mudah sekali kering teman-teman ya. Jadi seperti dehidrasi teman-teman, jadi mau ngomong itu susah teman-teman, bukan susah sih, lagi nggak mood aja kalau ngomong teman-teman, karena tenggorokannya emang kayak dehidrasi teman-teman ya. Jadi saya bisa 2 kali lebih banyak minum dari sebelumnya teman-teman ya, dan itu yang membuat saya malas untuk ngomong teman-teman, karena tenggorokannya benar-benar kayak kering ya. Makanya sekarang pun teman-teman sebenarnya sudah nggak begitu ya, udah mulai baikan, tapi ya saya karena sudah beberapa hari tidak bikin video, saya sempatkan lagi untuk buat video, dan ini saya lagi di masjid teman-teman. Nah kita yang seperti bagaimana saya jelaskan di sebelumnya teman-teman, walaupun sudah bisa beraktivitas dengan baik, dengan aman dan lancar teman-teman, kita ini bisa saja bisa kambuh lagi, bisa kumat lagi karena situasi dan kondisi teman-teman. Bukan hanya dari faktor lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi, faktor keadaan cuaca, perubahan cuaca itu memang mempengaruhi juga situasi dan kondisi tubuh kita ya, dalam hal ini adalah sistem imun kita, tetapi juga beberapa keadaan yang membuat kita itu sangat berpotensi untuk bisa kumat lagi itu adalah karena faktor-faktor yang terjadi secara internal teman-teman, dari dalam ya, mungkin karena tekanan psikis ya. Ya, tekanan psikis itu dikarenakan mungkin tekanan pekerjaan, tekanan dari keluarga, tekanan dari lingkungan sosial, itu membuat kita lama-kelamaan bisa drop teman-teman ya, ditambah lagi dengan cuaca yang tidak menentu. Nah kondisi-kondisi ini yang di luar kendali kita ini teman-teman, yang bisa membuat kita itu kapan saja kumat teman-teman ya. Nah makanya ketika kita sudah mulai baikan teman-teman, kita wajib sekali untuk menjaga kondisi-kondisi itu. Bagaimana kita bisa menjaga kestabilan dalam pekerjaan kita, kestabilan di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan sosial kita. Ini harus benar-benar kita perhatikan teman-teman, supaya kesehatan mental kita dan fisik kita juga tetap terjaga teman-teman. Dan kalau tidak ini kita abaikan teman-teman, maka akan mengganggu kesehatan kita dan kita bisa kumat lagi teman-teman. Nah ini yang saya alamin, teman-teman ya. Jadi ketika saya ngedrop teman-teman ya, otomatis sensasi mulai muncul lagi ya, 1-2 sensasi berdatangan ya, wajar saja akan datang lagi sensasi yang lainnya teman-teman ya, dikarenakan ya akan pasti diikuti lagi dengan panic attack-nya teman-teman ya. Kalau sudah muncul 1-2 sensasi yang lama tidak muncul, tiba-tiba dia muncul lagi, nah ini akan bisa saja datang lagi sensasi berikutnya yang bergantian teman-teman, karena akan diikuti juga dengan sensasi dari panic attack tadi, serangan panik yang membuat pikiran kita jadi overthinking. Ini sudah barengan sama sensasi fisiknya, maka kita bisa drop teman-teman ya, bisa kumat lagi. Nah itu yang saya alamin, dan hari ini saya masih sementara dalam upaya untuk bagaimana kembali stabil lagi teman-teman ya.
dan itu yang menyebabkan beberapa hari ini saya nggak upload teman-teman. Ditambah lagi memang benar ada pekerjaan yang harus saya selesaikan ya. Dan ini yang akan kita bahas teman-teman. Kalau kalian mau belajar dari pengalaman ini teman-teman, ya jika kalian sudah mulai membaik, kalian wajib sekali mengetahui itu teman-teman yang saya katakan tadi ya. Wajib sekali kalian tahu itu supaya ketika kalian ini yang sudah berusaha, sudah mulai mau pulih teman-teman, kalian ketika tidak tahu itu maka kalian akan mudah sekali kumat kambuh teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalian menjaga kestabilan dari internal maupun dari eksternal teman-teman. Misalnya kalau internal tadi itu ya kalian menjaga lingkungan kalian itu bagaimana supaya selalu dalam keadaan positive vibes ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berkerumun dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang dapat menularkan energi-energi negatif. Kalian juga hindarin teman-teman ya lingkungan pekerjaan yang ternyata banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat kalian itu sangat sulit untuk bisa beraktivitas dengan bagaimana yang kalian inginkan ya teman-teman ya. Karena setiap pekerjaan teman-teman berbeda ya. Ada pekerjaan yang justru sangat mengikat, yang justru akan membuat kalian tertekan teman-teman. Kalian dalam keadaan kondisi seperti ini sangat tidak disarankan dalam kondisi dan pekerjaan seperti itu ya. Kalian harus baiknya ya memilih pekerjaan yang jauh lebih aman untuk kalian ya. Walaupun pendapatannya nggak sebesar yang pekerjaan yang tadi teman-teman, tapi kalian harus memperhatikan aspek kesehatannya teman-teman ya. Nah ini yang paling penting buat kalian. Yang berikut ketika kita mencegah bagaimana kondisi eksternal itu yang saya katakan tadi teman-teman, ini kita tidak bisa mengendalikannya teman-teman ya. Faktor cuaca dan lain sebagainya itu kita tidak bisa kendalikan, tetapi kita bisa bagaimana menjaga diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan terjadi teman-teman. Tentunya dengan menjaga olahraga kita, menjaga imunitas tubuh kita teman-teman ya. Itu yang bisa kita kita berikan untuk tubuh kita, sehingganya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan perubahan cuaca nanti. Dan itu yang bisa kita upayakan teman-teman. Ketika kita mengabaikan itu bukan hal yang tidak mungkin, kita itu akan kumat teman-teman ya. Kita bisa kumat ya dari faktor eksternal dan internal tadi. Nah ini teman-teman yang saya sarankan ke kalian ya. Dan bagi kalian yang sudah mau sembuh, nah kalian wajib tahu ya apa sih tanda-tanda yang kalian alamin ketika kalian sudah mulai sembuh nih ya. Jadi kita nggak bicara sembuhnya ya, kita sudah mulai mau sembuh nih yang akan kita bahas teman-teman ya. Tanda-tanda ketika kalian sudah mau sembuh itu biasanya ditandai dengan selera makan yang tinggi teman-teman ya. Selera makan yang sudah mulai tinggi teman-teman, nafsu makan kalian yang sudah mulai kembali kalian rasakan stabil teman-teman, ini adalah tanda-tanda bahwa pencernaan kalian itu sudah mulai baikan teman-teman ya. Jadi nafsu makan kalian juga ikut bertambah dikarenakan sudah mulai berkurangnya gas di perut ya, sebah di perut, mual. Itu menandakan kalau selera makan kalian itu sudah akan balik lagi, dan itu menjadi sinyal kalau lambung kalian sudah mulai baik lagi teman-teman. Nah yang kedua adalah sensasi-sensasi di area dada dan pundak itu sudah mulai berkurang ya teman-teman. Mulai dari sesak itu sudah semakin berkurang, atau kalian napasnya udah plong, itu teman-teman berarti kalian sudah mulai membaik ya. Ya mungkin sisanya masih ada sedikit kelengan-kelengan ya, tapi itu biasanya yang paling bertahan awet ya. Kadang itu dikarenakan juga mungkin dari faktor energi kita yang masih belum pulih 100%. Bisa teman-teman juga masih ada sedikit anxiety kita yang nyolek-nyolek ya, itu bisa sedikit-sedikit kita rasa kelingan itu. Dan ketika teman-teman sudah mulai bisa beraktivitas dengan aman ya, intinya teman-teman sudah mulai beraktivitas ya, itu teman-teman berarti itu juga menandakan kalau teman-teman sudah mulai membaik teman-teman ya, dan moodnya juga sudah semakin bagus. Ketika moodnya sudah semakin bagus, itu juga pertanda kalau kalian itu sudah mulai baikan. Nah yang berikut, ketika kalian sudah mulai baikan teman-teman, kalian hindarin ya
hal-hal yang bisa menjadi pemicunya teman-teman. Jangan ketika sudah mulai baikan malah kembali lagi ke metode yang kehidupan yang dulu ya, dimana kita amburadul atau kita mulai mengabaikan kesehatan pencernaan sama kesehatan mental kita. Itu tetap harus kita pertahankan, kita jaga teman-teman ya. Dengan cara apa ya, tetap teman-teman tidak boleh melampaui batas dalam makanan teman-teman ya. Mencoba sesuatu yang teman-teman yang teman-teman mau makan boleh ya, tapi ingat teman-teman ya, ketika memang apa yang kalian coba itu pada batas wajarnya dan kalian tidak dalam keadaan kondisi yang berada dalam kecemasan yang berlebihan. Ya, khawatirnya ketika kalian cemasnya yang tinggi terus kalian mencoba makanan sesuatu yang baru kalian makan lagi, itu justru akan membuat kalian kambuh dan malah menyalahkan makanannya, padahal cemasnya kalian yang lagi tinggi-tingginya. Nah, itu juga akan membuat kalian jadi fobia, trauma pada makanan teman-teman. Jadi kalian akan trauma dengan jenis itu. Nah, itu yang bisa saya sarankan teman-teman ya. Ketika kalian sudah mulai baikan, otomatis kalian juga sudah mulai keringetan ya. Jadi keringatnya itu sudah mulai stabil teman-teman ya. Kalau yang dulunya susah buat berkeringat itu ya, mulai perlahan kalian bisa berkeringat lagi ya. Aktivitas kalian itu bergerak sedikit, biasanya itu sudah mulai ada tanda-tanda keringat. Nah, itu teman-teman berarti sirkulasi darah, sistem metabolisme tubuh di dalam tubuh kalian itu sudah mulai lancar lagi. Nah, itu menandakan kalau kalian sudah mulai baikan teman-teman ya. Dan biasanya sensasi-sensasi yang kalian rasakan juga itu berangsur membaik, berangsur hilang. Begitu juga dengan makanan yang kemarin kalian biasanya mantang itu, sekali makan langsung kambuh. Itu biasanya ketika kalian makan sekali dua kali itu nggak akan kambuh ya. Kalau kalian sudah mulai baikan teman-teman. Mungkin ketika kalian keseringan, nah baru bisa kambuh lagi teman-teman. Ini kita bicara belum 100% total pulih ya. Ini baru mau masuk masa pemulihan teman-teman. Nah, disarankan ke kalian untuk tetap menjaga diri kalian walaupun sudah menjaga tubuh kalian walaupun sudah dalam keadaan kalian sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Dan ingat yang saya katakan di awal tadi teman-teman, hindari pemicu-pemicunya. Nah, ini tuh yang saya sering abaikan teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan ke kalian di video kali ini ya. Jadi seputaran tentang bagaimana kita sudah mulai mau sembuh dan apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah masuk masa pemulihan teman-teman ya. Nanti next kita akan bahas lagi terkait dengan asam lambung GERD anxiety ya teman-teman, ditunggu videonya. Dan terima kasih kalian yang selalu menonton channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih juga teman-teman ya, dan doakan saya juga semoga bisa cepat pulih kembali ya dari yang saya alamin sekarang ini ya. Lagi dahaknya itu masih ada ya, dan tenggorokannya masih sedikit agak kering teman-teman ya. Mudah-mudahan ini segera pulih kembali ya, karena memang saya rasa saya kemarin juga dehidrasi teman-teman, karena perubahan cuaca yang benar-benar panas membutuhkan saya itu seharusnya jauh lebih banyak mengkonsumsi air putih ya teman-teman, dibandingkan dari ukuran-ukuran yang biasa saya minum sebelumnya, karena untuk menyesuaikan. Dan saya tidak melakukannya teman-teman, jadi hanya justru kebanyakan makanannya, tepungannya justru malah membuat saya jadi drop teman-teman. Nah, itu yang seharusnya saya menjadi kekeliruan saya, dan kalian harus bisa melihat, mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu, segera membaik, bisa beraktivitas kembali. Dan saya teman-teman insya Allah jika sudah baikan, saya akan coba untuk bisa rutinkan upload video lagi di channel ini, tentunya membahas seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, kita bertemu di video selanjutnya insya Allah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.